Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, dalam segmen Hikmah setiap hari Jumat, kali ini saya akan bacakan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Al-Quran Surat Yusuf ayat 8. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, di mana kesulitan itu bertubi-tubi datang pada kita semuanya. Cobaan bertubi-tubi datang kepada kita semuanya. Lebih dari 1 tahun pandemi itu datang kepada kita semuanya, mengubah semua aspek dalam kehidupan kita. Keadaan semakin lama semakin sulit, tantangan semakin lama semakin besar. Pekerjaan banyak yang menjadi pengangguran, pendapatan banyak yang berkurang. Itulah saat-saat di mana kita benar-benar diuji. Apakah kita masih percaya dengan Allah? Apakah kita masih dalam kehidupan kita ini menggantungkan harapan kepada Allah? Ada godaan untuk kita berputus asa. Ada godaan untuk mengeluhkan kehidupan kita. Ayat ini sungguh relevan, bahwa akan selalu ada harapan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang kafir. Al-kafirun artinya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar itu tidak mengakui, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ingkar artinya membangkang keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah. Ini ada pada masa-masa yang sangat diuji sekarang ini. Masihkah kita percaya bahwa Allah itu bersama kita? Masihkah kita percaya bahwa Allah itu selalu memberi jalan keluar buat kita semuanya? Rekan-rekan sekalian, tantangan, ujian, cobaan ini akan selalu datang. Dan pandemi ini, COVID-19, ini kita tidak tahu kapan datangnya dan tidak tahu kita kapan berakhirnya. Maka pilihan kita itu adalah meratapi kehidupan ini. Pilihan kita itu adalah mengeluhkan pandemi ini, mengeluhkan kesulitan ini, atau kita mau bangkit. Kita bangkit menyesuaikan diri. Karena pandemi ini kita tidak pernah tahu. Entah beberapa bulan lagi, entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi. Kita berharap cepat, tapi belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Mengapa putus asa ini timbul dalam diri kita? Ini masalah seperti imun, ya, imun tentang COVID, tentang virus yang menyerang diri kita. Jika imun kita, maka kita bisa melawan penyakit ini yang masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika imun kita lemah, maka kita akan kena penyakit COVID ini kalau kita tidak kemudian berhati-hati. Sama dengan harapan. Harapan itu adalah juga tergantung
Kalau COVID-19 tergantung imun, maka harapan kita tergantung iman, kepercayaan, keesaan Allah, bahwa Allah menurunkan semua ini. Tantangan, rintangan, hambatan, itu Allah turunkan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pandemi ini. Ini makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang tentu kita selalu percaya bahwa ini ada hikmah. Ada hikmah besar yang Allah akan turunkan di balik semua pandemi ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi kalau kita bisa menyabari semua yang terjadi, lalu belajar dari apa yang terjadi, insya Allah hikmah itu nanti kita bisa dapatkan. Salah satu hikmah yang bisa kita petik selama 1,5 tahun kita menghadapi pandemi ini, bahwa kita ini manusia yang lemah. Tidak ada gunanya kita menyombongkan diri, tidak ada gunanya kita membangga-banggakan sesuatu yang ada di dunia ini, karena semuanya fana. Tidak ada di dunia ini yang kekal abadi. Hikmah kedua, 1,5 tahun toh ternyata kita bisa bertahan. Betapapun kita kesulitan, betapapun kita dalam kekurangan, tapi nyatanya kita bisa bertahan. Artinya apa? Ini adalah cara Allah untuk menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang kreatif, menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang inovatif, memikirkan hal-hal yang baru, memikirkan hal-hal yang berbeda. Karena masa depan akan selalu berubah. Kalau kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang selalu kreatif, yang selalu inovatif dalam kehidupan kita, insya Allah kita mampu bertahan. Dan tentu saja pandemi ini seharusnya lebih mendekatkan kita kepada Allah, lebih menjadikan kita orang bertakwa. Karena kita tahu Allah yang menurunkan, mengizinkan pandemi ini datang, maka Allah pula yang akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu kan pertama dari apa yang kita upayakan sendiri. Kerja keras kita, terus perjuangan kita dalam mencari rizki, mencari hidup, itu ya akan menjadikan Allah memberikan jalan keluar. Yang kedua, karena ada bantuan dari orang lain, ada pertolongan dari orang lain. Ya, kita tidak pernah tahu kapan pertolongan itu datang. Tapi tiba-tiba kawan kita memberi order ke kita, membeli produk-produk kita, menggunakan jasa-jasa kita. Itulah bentuk dari jalan keluar yang Allah berikan. Dan tentu ini kalau kita lebih dekat kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketiga ini, bahwa jalan keluar dari terduga-duga. Kalau kita yakin, kalau kita bertakwa, Allah kasih jalan, bahkan kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah menduga jalan itu datang dari mana. Tiba-tiba Allah kasih pertolongan. Hidupkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan selalu kasih jalan keluar. Wala tayasu min rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan selalu memberi jalan keluar buat kita semuanya. Syaratnya kita semakin dekat kepada Allah. Bagaimana mungkin rahmat akan turun kalau kita jauh dari Allah? Mudah-mudahan pandemi ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah akan selalu memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Terima kasih. Maaf. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.